Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang fungsi kuadrat, gitu ya. Jadi kelanjutan dari persamaan kuadrat, ya. Fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum, ya. Bentuk umumnya, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi dalam bentuk lain, fungsi kuadrat ini sering ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, kita lanjut ke nanti akhirnya menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Grafik fungsi kuadrat itu selalu berbentuk parabola, ya. Ini namanya parabola, ya, sehingga kadang disebut dengan fungsi parabola, ya. Oke, yang harus diperhatikan adalah ini yang disebut dengan terbuka ke bawah, ini yang disebut dengan terbuka ke atas, ya. Lalu ini yang dinamakan dengan sumbu simetri, ya. Sumbu simetri itu kita nanti rumusnya punya X sama dengan negatif B per 2A, dan titik puncaknya yaitu nanti Y itu sama dengan D per negatif 4A, ya. D-nya adalah diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, ya. Oke, lanjut. Secara umum, grafik fungsi kuadrat itu bisa dilihat dari nilai D-nya, ya, dan nilai A, ya. Ini kolom pertama itu untuk D-nya lebih dari 0, nilai diskriminannya, karena diskriminan itu dalam bentuk persamaan kuadrat itu ada di dalam akar. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, maka memotong di dua titik yang berbeda. Ini dua titik, ya, sumbu X yang berbeda, ya, titiknya yang ini. Dan jika A-nya lebih dari 0, ya, maka terbuka ke atas, dan jika A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah, ya. Kemudian yang kedua, ini kolom yang kedua itu untuk diskriminannya. Diskriminannya itu sama dengan 0, ya. Maka dia akan menyinggung di satu titik. Jadi X1 dengan X2-nya sama, ya. Ini yang disebut dengan menyinggung, ya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah jika D-nya kurang dari 0, ya, itu tidak memotong di dua titik, ya. Kemudian kalau A-nya lebih dari 0, maka terbuka ke atas. A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah, ya. Ini adalah bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X-nya. Yang mesti diperhatikan adalah pemahaman D diskriminan dengan nilai A, itu sangat menentukan sekali, ya. Yaitu D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari. Oke, sekarang kita ke langkah-langkah menyusun grafik fungsi kuadrat. Nanti kita akan praktek dalam satu buah soal, ya. Yang pertama untuk menentukan grafik fungsi kuadrat itu yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Menentukan, ya, titik potong dipot dengan sumbu X, ya. Syaratnya itu Y sama dengan 0. Ini akan berubah menjadi persamaan kuadrat. Konsekuensinya kita harus menentukan nilai X1 dan X2, ya. Yang kedua itu adalah menentukan, ya, menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka syaratnya X-nya sama dengan 0, ya. Nanti akan memotong di sumbu Y. Yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri, ya. Menentukan sumbu simetri, ya. Sumbu simetri, ya.
Rumusnya tadi X sama dengan negatif B per 2A ya. Dan yang terakhir adalah menentukan titik puncak ya, titik puncak. Oke, titik puncak gitu ya. Oke, dengan konsep rumusnya negatif B per 2A, D per negatif 4A. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 gitu ya. Yang pertama nilai A-nya itu adalah 1 ya. Ini lebih dari 0, maka grafiknya tentu terbuka ke atas ya. Jadi akan terbuka ke atas gitu ya. Oke, sekarang kita cari nilai D-nya ya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ya. Jadi kita bisa memprediksi dulu ya. B kuadrat negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8 ya. 4 ditambah 32. Ini sama dengan 36. 36 itu lebih dari 0, maka memotong di dua titik yang berbeda gitu ya. Oke, nanti bentuknya kayak gini grafiknya ya. Oke, sekarang kita ke langkah pertama ya, langkah pertama gitu ya. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan tipot dengan sumbu X ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita cari kalau dikalikan negatif 8, kalau dijumlahkan negatif 2. Ini sama dengan persamaan kuadrat ya. Anda tinggal lihat-lihat lagi nanti ya. Oke, di materi selanjutnya. Ini negatif 4 dengan 2 ya. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 4 tambah 2 negatif 2. Oke, kita jawab di sini. X dikurangi 4 kali X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya yang pertama ini sama dengan 4. Yang ini sama dengan negatif 2. Jadi nanti titik potongnya yaitu 4,0 dengan negatif 2,0. Ini langkah pertama. Sekarang langkah kedua ya. Langkah kedua yaitu tipot dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0 ya. Oke, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 gitu ya. X-nya 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Maka jawabannya negatif 8. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Oke, langkah ketiga dan keempat ya. Langkah ketiga dan 4 itu adalah sumbu simetri ya dan titik puncak ya. Ini berbarengan aja. Sumbu simetri kan X-nya sama dengan negatif B per 2A ya. Awas, ini B-nya negatif 2 ya, berarti negatif 2 per 2 kali 1 ya, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 ya. Sekarang untuk pasangan dari titik puncaknya ya kita nyari Y, yaitu sama dengan negatif D per 4A gitu kan. Yaitu B kuadrat dikurangi 4AC per 4A gitu ya. K sama dengan negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4 kali 1 ya. Yang atas kita udah jumlahkan tadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Sehingga titik puncaknya yaitu 1,9. Oke, good. Oke, terakhir kita menggambar grafiknya. Yang pertama titik potong sumbu X yaitu 4,0 ya. Yang ini.
dan negatif 2,0 yang ini ya. Kemudian untuk titik potong sumbu Y yaitu 0, negatif 8 di sini ya. Dan untuk titik puncaknya yaitu 9, sumbu simetrinya 1. Ya oke, kita sini aja. Oke, kalau sudah titik-titik itu, maka kita hubungkan saja. Ya ini harusnya ngepas ya, jangan terputus-putus ya. Inilah yang disebut dengan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 gitu ya. Oke, sesi terakhir yaitu soal latihan ya. Ini ada tentukan sumbu simetri dan titik balik tiap grafik fungsi kuadrat ini, tapi saya minta tambahin ya 2 ya, 2 dari soal ini dengan grafiknya ya, sembari berlatih tentang grafik fungsi kuadrat ya. Oke, jika mau menjawab silahkan di kolom komentar ya gitu ya. Terima kasih, nanti kita lanjut di materi menyusun fungsi kuadrat. Oke, salam rumah cemerlang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.